Manusia waktu dikasih kehendak pakai salah, dia jatuh dalam dosa. Betul? Tuhan membiarkan manusia binasa? Lalu dia buat apa supaya kita tidak binasa? Kenapa lihat saya tapi tidak omong? Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membiarkan manusia binasa? Lalu dia buat apa supaya kita tidak binasa? Berkorban. Kita merenungkan bagian ini dalam kaitan dengan tema itu. Mari buka pertama Yohanes pasal 4 ayat 10. Surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Yohanes 4 ayat 10. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Hujan di Naik ini seberapa hari? Hujan di Naik berapa hari? Sudah 1 minggu? Hujan begini baik atau tidak? Kalau ibadah berhujan besar baik atau tidak? Mantap. Karena itu di awal saya mau kasih tahu kita, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Ya, betul? Kalau tidak hujan, anak masing-masing akan duduk di sudutnya. Tapi karena hujan, kita duduk semakin rapat. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, gereja yang tidak rapat, gereja yang tidak bersekutu, itu dia tidak beriman dan tidak bertumbuh nanti. Amin kok? Duduk rapat itu hanya orang bersaudara. Orang yang tidak bersaudara, bamarah, tidak mungkin duduk sama-sama. Betul? Oke, saya mau tanya, persekutuan jemaat di Naik aman? Majelis dan tidak ada yang bakal lagi? Saya lihat saudara ada masalah ini. Jemaat dan majelis aman? Suami istri aman? Berarti tepuk tangan dulu, ini sebaik. Hujan mengajarkan kita supaya duduk semakin. Tapi yang kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras. Supaya berteriak makin. Kenapa itu sangat penting, saudara-saudara? Saya mau bilang pada saudara bahwa perubahan ini sangat cepat. Perubahan zaman ini sangat cepat. Suara kenabian dari gereja itu harus diteriakan keras, karena kalau hujan lebat baru kita omong pelan-pelan. Dengar kok tidak? Dengar kok tidak? Karena itu suara-suara kenabian gereja yang menegur, yang mengajar, yang menguatkan harus diteriakan lebih. Kasih tahu, jangan maki. Nah, itu harus keras. Ya toh? Amin kok? Di sini ada yang tukang memaki. Dia ada duduk di sini. Laki-laki atau perempuan? Ini. Jangan maki, itu harus lebih keras. Amin kok? Yang ketiga, saya mau kasih tahu kita, saudara-saudara, dengar. Saya mau kasih tahu kita yang ketiga. Ada teka-teki dulu di kampung. Tahu teka-teki? Habis teka? Saya lihat saudara ragu ini. Tahu teka-teki? Habis TK? SD. Ada teka-teki di kampung. Jatuh di bawah, cari di atas. Sama-sama. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Apakah itu? Hujan kok seng bocor. Kalau tidak bocor tidak cari. Kalau seng bocor dia menetes di sini kan kita cari begitu.
Betul kok tidak? Jatuh di bawah, cari di. Tidak mungkin dia menetes di sini terus kita cari, tidak tahu bocor di mana. Jatuhnya di bawah, carinya di. Pesannya gampang. Semua hal yang terjadi di kolong langit ini harus cari jawaban dari. Karena Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara, tema kita ini 3 kata kunci saja. Yang pertama, gereja mesti beriman. Amin. Orang di sini beriman semua. Kenapa suara turun? Orang di sini beriman semua. Yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu saya mau tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin betul-betul? Awas dia dengar. Sebentar dia coba. Saya ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas. Jemaat. Tidak ada jemaat di sini. Jemaat. Ikut hafal. Iman ialah. Iman ialah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ulang, iman ialah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Iman ialah dasar dari dan bukti dari. Oke. Jemaat. Dasar itu funderen. Dasar itu apa? Dasar itu fondasi. Apa? Dia punya maksud jelas. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Tuhan Yesus ajar ada 2 jenis fondasi. Ada yang di pasir, ada yang di. Yang lebih kuat di pasir atau di batu? Di Night ini membangunnya di batu atau di pasir? Di sini ada yang kepala batu. Oh, itu bangun salah itu. Ya, jemaat. Dasar dari yang kita harapkan. Harapan itu cita-cita. Apa? Idealisme masa depan. Kita punya tujuan. Saudara mau jadi apapun silakan. Mau jadi orang kaya silakan. Mau jadi orang sukses silakan. Mau jadi perempuan paling cantik ini desa apa? Di sebelah Nekmese dan Night. Mau jadi perempuan paling cantik sedesa Nekmese dan Night silakan. Tapi yang jadi soal adalah saudara bangun itu harapan semua di atas landasan apa? Itu yang penting. Karena orang tidak beriman pun dia rindu jadi kaya, dia rindu jadi sukses, dia rindu jadi cantik. Amin. Yang membedakan kita adalah kita bangun dia di atas fondasi apa? Yang membangun kita punya cita-cita itu. Kedua, bukti. Tahu bukti? Apa coba? Bukti. Bukti dari yang kita tidak lihat. Lihat atau tidak lihat? Saya biasa kasih contoh begini. Dengar, jemaat. Arsitek. Tahu arsitek? Dia kerja buat apa? Apa? Ulang-ulang. Tahu arsitek? Tahu? Dia kerja buat apa? Gambar apa? Gambar rumah atau gambar hewan? Waktu dia mau gambar, itu rumah sudah ada kok belum? Lalu
rumah belum ada itu, dia gambar dulu di dia punya dalam otak. Kamar berapa, pintu di mana, jendela di mana, berapa lantai, tangga di mana, kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia coba gambarkan itu di atas kertas. Kelihatan atau tidak? Mulai kelihatan. Setelah sudah jadi di atas kertas, orang mulai kerja. Waktu bangunan itu sudah jadi, bangunan itu mantap, bangunan itu bagus. Biasa orang-orang sekarang kalau lihat rumah yang bagus, gereja yang bagus, bangunan yang bagus, dorang mulai foto-foto di muka. Saya mau tanya, yang foto itu tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Tahu? Dia punya tiang apa ya? Cakar ayam, di mana tahu? Yang foto-foto dong tahu? Tahu kok tidak? Siapa yang tahu? Hanya dua orang. Satu, yang menggambar. Dua, orang yang hanya dua orang yang tahu. Dan karena itu, kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang itu. Dua, bertumbuh. Apa? Bertumbuh pakai bahasa Timur Amerasi bilang? Di sini ada yang orang Timur. Tidak usah angkat tangan. Kita muka sama semua. Bertumbuh pakai bahasa Timur bilang? Moy. Moy naik mai. Oh moy. Bertumbuh. Saya mau kasih tahu saudara. Bertumbuh. Saudara pernah lihat pohon? Di sini paling banyak pohon apa? Kelapa. Pernah lihat pohon kelapa? Di mana? Oh ada di situ. Saudara pernah lihat pohon kelapa? Pernah? Saudara pernah lihat orang naik perintah pohon kelapa bertumbuh? Ancam untuk tumbuh ada? Tumbuh ada. Pernah lihat? Tidak. Saudara pernah lihat orang naik paksa pohon kelapa berbuah? Pernah? Saya mau bilang pada saudara, pohon yang bertumbuh, kita pakai contoh ini. Ini pohon apa? Apa? Seki. Apa? Sudah pindah itu saja. Ini apa? Nama apa? Siapa punya? Ini siapa punya? Bisa kasih saya? Saudara lihat, dengar, jemaat. Pohon yang bertumbuh tidak memilih tempat di mana dia bertumbuh. Yang tanam itu yang taruh. Atau ada pohon kelapa di Najian, dia pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada. Di sini siapa yang kerja ini pohon ini bunga-bunga dong ini? Siapa yang kerja? Ibu pendeta. Yang saya punya. Ini pohon, ini bunga, ini bonsai dong bagus-bagus begini. Tapi kalau tiap hari kespindah, dia tidak bertumbuh, mati. Amin kok? Amin. Orang yang tiap hari kerja pindah-pindah gereja, dia tidak akan pernah bertumbuh. Di naik sini ada yang biasa pindah gereja? Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada. Dia paham apa? Yang kerja pindah-pindah gereja itu tidak akan bertumbuh, karena pohon tidak memilih tempat di mana dia itu. Yang tanam, yang taruh di situ. Amin. Jemaat, di naik sini ada yang biasa tersinggung sedikit mau keluar dari gereja. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Tidak ada. Iya. Oke. Sudah dua. Pertama tadi apa? Kedua. Ulang. Pertama tadi. Kedua. Ketiga. Dampak lenan ya. Dampak itu apa? Dampak. Apa coba? Dampak itu apa? Yang anak sekolah angkat tangan.
Oh, di sini libur semua. Yang anak sekolah angkat tangan. Di sini tidak ada lagi yang sekolah. Ini sulika semua ini. Oke, baik, turun tangan. Dampak itu apa? Dampak itu apa? Boleh. Yang lebih spesifik. Dampak itu apa? Sama-sama. Pengaruh. Apa? Pengaruh itu baik atau tidak? Pengaruh itu baik atau tidak? Ada yang kehadiran Betania di sini memberi pengaruh baik atau tidak baik? Yakin? Majelis dong punya pengaruh baik? Ada majelis tukang minum sopi? Ada kok tidak? Dia ada di sini. Tunjuk dia yang baik. Tunjuk. Don't main mana? Gereja, jemaat. Kehadiran gereja mesti memberi pengaruh yang baik. Amin. Amin. Yo, itu pengaruh itu salah satu bentuk dari BUAH. Dibaca. BUAH. Dibaca. Kalau sudah tumbuh, dia mesti supaya dia memberi pengaruh. Pernah makan lemun asam? Coba semua bikin muka kayak macam makan lemun asam. Pernah makan mangga yang manis? Pernah? Coba bikin muka sama kayak baru makan mangga manis. Jadi pengaruh itu penting. Amin kok? Amin. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah. Ini don diamin, ini yang kita pusing. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah. Susah kok gampang. Gampang kok susah. Susah kok gampang. Kenapa gampang? Dengar. Ranting yang melekat kepada pohonnya, saya pakai contoh ini ya. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat kepada pohonnya. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Tahu buah plastik? Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik pernah lihat? Avokat plastik pernah lihat? Enak? Oh, pernah makan? Iya. Jadi tidak enak. Jemaat. Anak kecil saja tahu kalau mau berbuah. Yesus pokok dan. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Oke, 3, 4. Yesus pokok. Tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Kenapa itu berbuah? Saudara tarik lama sekali. Berbuah. Ya berbuah sudah, jangan lama-lama. Susah. Jemaat, dengar. Tanaman itu mesti sehat. Supaya kalau kita sebut gereja seperti tanaman, iman bertumbuh, berdampak. Dia harus jadi sesuatu yang sehat. Terima kasih.
Ini orang baik sekali, ini berdampur. Dengar, dia harus sehat. Lalu gereja yang sehat untuk 3 hal ini hanya ada satu kata kunci. Sebentar kita belajar bersama. Makanya saya baca teks ini. KASIH. Dibaca? Dibaca? Jemaat? Hafal. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya pakai contoh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah benci terhadap dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin. Nah, saudara, jemaat, ini gereja namanya Betania apa? Sudah umur berapa tahun? Pemandirian berapa? Kepala gereja di Betania Night siapa? Ibu diam dulu, biar dia jawab. Ibu takut don salah ini. Ada yang semua bilang ibu Yakub. Ulang, jemaat. Ini gereja nama Betania apa? Sudah berapa tahun? Pemandiriannya berapa tahun? Ketua majelis jemaat di sini siapa? Kepala gereja di sini? Tepuk tangan dulu. Jemaat, di sini rajin-rajin gereja semua kau? Tambah janda duda semua ada 70 berapa kakak lagi? Oh 67, saya kira 76. 67, rajin, mantap. Tapi saya mau kasih tahu, kita rajin-rajin gereja, teks tadi kasih tahu. Ini memang bentuk kita mengasihi Tuhan. Tapi dengar, ternyata bukan kita yang mengasihi Tuhan duluan. Tapi siapa yang mengasihi kita? Siapa yang duluan mengasihi kita? Inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi akulah yang mengasihi kamu. Tuhan yang mengasihi kamu. Waktu dia bicara Tuhan mengasihi gerejanya, waktu Tuhan mengasihi ini orang-orang percaya, sebenarnya dia bicara soal 5 hal. Berapa hal? Berapa? 5 pakai bahasa naik bilang? 5 ini. Atim sui, mese. Pakai bahasa Inggris. Yang 5 pakai bahasa Inggris. 5 sah. Ya, bahasa Timur itu mirip-mirip bahasa Inggris toh. Orang tulis I love you, kan kita baca I love you. Orang bilang thank you. Di sini juga ada yang thank you. Thank you artinya tanam asam. Makanya ketika dia bilang thank you, kita bilang iya, thank you, maaf karena fuafa Pak. Oke. Ada 5 hal yang kita mau pelajari. Berapa hal? 1. Waktu Tuhan bilang dia yang mengasihi kita, yang bagian paling pertama dia berbicara tentang penciptaan. Sama-sama 1, 2, 3. Bukan kita yang cipta Tuhan, tapi Tuhan yang cipta. Saya mau tanya dulu, mama-mama. Di sini tidak ada mama-mama. Mama-mama. Pernah bikin kue? Kue apa? Kue apa? Pisang? Kue ubi? Kue salah bikin? Ya, dengar. Kalau
Kalau mama-mama pernah bikin kue, bapak-bapak dong pernah bikin apa? Bapak-bapak dong pernah bikin apa? Mama-mama dong kita tidak yakin bapak bikin. Oke, mama-mama. Kalau mama dong bikin kue ikut mama dong punya mau atau mama dong ikut kue pun mau? Mama-mama pernah bikin kue ikut mama dong punya mau atau mama ikut kue punya mau? Dengar, kasih itu ketika Tuhan menciptakan alam semesta termasuk manusia. Jemaat, dia cipta duluan alam ini. Terus dia cipta babi, dia cipta sapi, dia cipta semua. Tapi kalau Tuhan menciptakan kita, dia mau kita ikut dia punya mau, bukan kita yang ikut dia punya. Itu iman. Ikut Tuhan punya mau itu orang beriman. Tapi kalau minta Tuhan ikut kita punya mau, tidak beriman. Orang yang ikut Tuhan punya mau akan bertumbuh. Orang yang ikut Tuhan punya mau akan memberi dampak, memberi pengaruh. Jemaat, Tuhan menciptakan kita itu bukti kasih. Karena kita semua tidak bisa paksa Tuhan supaya menciptakan kita. Karena dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita. Satu apa? Mencipta. Tapi yang kedua, waktu dia cipta habis, dia memberi kepada kita kehendak. Sama-sama 1, 2, 3. Oh, itu dong keluar dari mana? Oh, saat tanda kamu Oh, saudara dengar, mama-mama buat kue tadi, itu kue itu ada kehendak sendiri. Saudara lihat, Tuhan cipta kita, dia memberikan kepada kita kehendak. Itu bukti kasih. Anak-anak, kamu lebih suka diatur atau tidak diatur? Jujur saja, tidak usah pencitraan. Anak-anak, lebih suka ikut diatur atau tidak mau diatur? So, kamu terlalu. Saya rubah. Lebih suka diatur atau bebas? Teratur bebas. Apa yang saya mau bilang di sini? Dengar, Tuhan menciptakan kita itu bukti kasih. Tapi kasih yang kedua adalah dia berikan kepada kita kehendak. Bahkan kehendak itu kehendak bebas. Itu resiko sesungguhnya, beresiko sekali. Anak-anak ini kalau dikasih kebebasan kan suka-suka ikut mampu mau. Betul? Tapi Tuhan kasih. Lihat tadi tuh, itu dengar firman separuh keluar karena punya kehendak. Tuhan izinkan itu. Jemaat, waktu Hawa mau petik itu buah di Taman Eden itu, Tuhan Allah tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Lalu kenapa tidak pukul dia tangan? Tuhan Allah tahu kok tidak? Kenapa Tuhan tidak pukul dia tangan? Tuhan sudah kasih kehendak. Silakan ambil keputusan. Petik silakan, tidak petik silakan. Tapi saya suka tahu setelah itu konsekuensinya apa? Keluarlah dari taman itu. Tuhan kasih kita kehendak, kasih gereja untuk mengurus dirinya. Itu sebuah bentuk kasih. Tapi kadang-kadang kita ikut kita punya mau, bukan ikut Tuhan punya mau. Bagaimana saudara sebut beriman? Bagaimana saudara bertumbuh kalau kehendakmu salah? Bagaimana saudara akan berdampak kalau salah kehendak? Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Siapa punya? Sulunas? Kehendak beli mau, kehendak untuk ini. Untuk apa lagi? Oke.
Waktu motor ada ban, setir, speedometer, gas, rem, velg. Ada di itu motor kok tidak? Kita yang atur menurut kehendak kita. Mau gas dengan 150, silakan. Kan kita yang begini toh. Betul kok tidak? Kira-kira kalau pas mau turun dari situ gas 150 aman? Aman? Nah, itu kehendak. Tuhan kasih kita supaya atur baik-baik. Mengurun rem-rem sedikit. Jalan malam nak pakai lampu. Tapi saya dari kampung kalau pergi di Kupang itu ketemu banyak motor tidak ada lampu. Bahkan don taruh lampu itu di kepala dong. Di night ini banyak. Betul kok tidak? Memang kehendak ini juga kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang bermasalah. Amin kok? Bukti dari Tuhan mengasihi kita, Dia menciptakan kita, tapi memberi kepada kita kehendak. Saya ingin pakai contoh yang lebih ringan. Anak-anak seusia kami, anak-anak, yang tua ini udah. Orang tua yang usia kayak kami ini, kalau sekolah di Kupang dulu, orang tua akan titip di keluarga. Titip itu engkau po om, bayi, tanta, betul kok? Anak-anak yang sekarang lahir di tahun 2000 ke atas, dorang pun bapak don tidak mau titip don di om, tidak mau titip di tanta, tidak mau titip di mana-mana, dong kasih. Kamu juga tahu. Dong punya alasan jelas. Neo dengan om tapi tahu sendiri. Betul toh? Lebih senang karena di kos itu kita bisa B-E-B-A dibaca. Dan karena bebas itu banyak yang tidak selesai sekolah. Karena pakai salah itu kebebasan. Amin. Anak-anak yang mau kuliah angkat tangan. Baik, turun tangan. Dengar saya omong kamu. Kamu itu kalau kuliah, bapak mama dong itu senang kalau kamu itu nanti besok-besok dong dapat cucu, itu dong senang. Tapi jangan belum dapat ijazah pulang subawa adek satu. Itu pakai kehendak salah. Amin kok? Sudah dengar? Yang tadi saya lihat yang angkat tangan ini perempuan semua. Nona. Nona. Kamu itu harus menikah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan membawamu untuk beribadah. Dia tidak sebebas-bebasnya dengan engkau. Amin kok? Nona. Ada kamu penyong dong ikut ibadah pemuda. Sebisa. Memang pertama berat tapi ajak saja. Kasih tahu dia, ibadah. Dia tidak mau ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Kalau memang tidak bisa kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu dia mau Nona. Kehendak itu jangan asal-asal. Ikut Tuhan pun mau toh, karena kita beriman mau bertumbuh dan sekaligus memberi dampak kok. Amin. Orang tua dong, saya mau tanya dulu. Orang tua. Kok ada suara kecil-kecil lu dia orang tua? Orang tua. Ada yang dia pun anak sudah jadi sarjana ada kok? Di sini ada. Ada bikin pesta. Oh, ada kok tidak apa-apa, yang penting dia sarjana. Tapi yang pasti waktu bapak punya anak wisuda sarjana, orang lihat itu waktu dia di kebun saja, dia urus ini pisang, jagung, kelapa, tapi dia orang yang tidak sekolah. Betul. Pakai itu kehendak. Memang kita pegang uang, tapi atur kok anak don sekolah. Ya toh? Amin toh? Ini tidak usah dong ganti-ganti HP, yang penting tidak apa-apa. Begitu. Jemaat.
Dampak itu penting. Apa tadi, kehendak itu penting, tapi mesti diatur dengan baik supaya kita jangan salah. Karena kehendak itu bukti Tuhan Allah mengasihi kita. Manusia bisa cipta robot, bisa. Manusia bisa cipta mesin, bisa. Apakah manusia memberi kehendak kepada mesin? Tapi Tuhan menciptakan manusia, Dia berikan kehendak, bukti kasih. Secanggih-canggihnya alat mesin di abad ini, tetap masih manusia atur. Tapi Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan kepada kita, atur kamu hidup, atur. Nah, atur itu jangan sembarang. Amin kok. Gereja juga begitu. Gereja yang dikasihi Tuhan itu, Tuhan bilang, oke, kamu atur. Ini jemaat. Jemaat. Tuhan bisa urus pelayanan sendiri, kok tidak? Tuhan bisa urus pelayanan sendiri, kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? Bisa kok tidak? Bisa kok dia Tuhan, apa yang dia tidak bisa? Tapi Dia panggil, mari, 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 mari. Bukan karena Dia tidak bisa urus, tapi supaya kita menikmati sesuatu bersama-sama dalam pelayanan. Bukan pelayanan suka-suka. Amin kok. Habis majelis ini dong pakai menangis. Tanya dong, apakah jawabmu? Dong jawab dengan sedih-sedih. Ya, saya percaya. Habis itu dia tidak datang lagi. Di sini juga ada. Dia akan datang penatua. Jadi ini kerja sosial, tapi pakai kita kehendak itu dengan baik. Sudah dua. Pertama tadi bukti kasih dia apa? Pertama apa? Yang kedua, memberi kehendak. Yang ketiga, bukti dari kasih adalah Tuhan memelihara kita. Tuhan manusia diciptakan itu di hari terakhir, tapi Dia cipta duluan sapi, ayam, babi, pisang, kelapa, supaya manusia datang tinggal menikmati semua sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Amin. Di sini ada yang ada sapi. Waktu itu belum ada sapi, baru kemudian dapat sapi ada. Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Ada? Dulu belum ada rajin gereja, sudah ada sapi, dia pemalas gereja ada. Tuhan memelihara, kok kita tambah jauh dari Tuhan. Dulu belum ada kios, berdoa keliling-keliling supaya Tuhan kalau bisa saya dapat modal kau buka kios. Tuhan kasih ketemu dia dengan petugas koperasi satu, dia sudah dapat modal. Di sini kenal petugas koperasi? Harian atau mingguan? Nanti saya suruh don tidak usah datang-datang lagi. Tuhan kasih kesempatan dapat modal buka kios, sudah pemalas gereja. Terus kita bilang, Papa, kenapa kok sekarang tidak pikir? Tuhan suka kasih kita ini kios ini tidak jaga lagi, susah lagi. Tuhan memelihara kita bukan untuk kita jauh dari Tuhan. Amin kok. Amin. Di sini ada yang ada ayam di rumah? Ayam kampung ada? Yang lebih dari 2 ada? Kasih saya 1. Tuhan pelihara kita. Jemaat. Di Amerasi Timur ada kemiri. Ada orang Amerasi tanam kemiri. Sekarang sudah tanam. Dulu ada tanam. Di beberapa tempat kemiri orang tidak tanam. Asam orang tidak tanam. Tuhan siapkan saja begitu. Yang menarik adalah waktu panen domba kalai. Dom bilang itu dom punya. Bagaimana tidak tanam tapi yang kau punya? Saya pun nenek lihat duluan. Nah kalau nenek lihat duluan itu jadi dia punya, wih bahaya. Jemaat, kita ini berinti dan bakalai-bakalai soal tanah. Bakalai-bakalai soal apa? Kenapa? Kasih kita puan anak dong. Yang paling penting itu adalah persekutuan kita sebagai bapa, mama, kakak, adik, ipar-ipar.
Jangan tagal itu tanah itu kamu bertengkar, berkelahi. Sudah dengar? Di sini ada yang tukang bakalai masalah batas-batas tanah. Terus membawa sampai gereja ada. Itu hari siapa yang lahir dia bawa memang tanah dari Tuhan ini kasih kita. Iya toh? Bukan untuk berkelahi punya. Amin kok tidak? Tapi untuk dipakai sebagai bentuk pemeliharaan. Supaya kita menikmati. Jemaat. Tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah peliharalah dan usahakanlah taman itu. Cara Tuhan memelihara, dia tidak kasih makan kita langsung, tapi dia suruh kita usahakan dan pelihara apa-apa yang kadang-kadang ini kita kasih tinggal imbaran dong. Contoh orang baru datang dia kasih tahu bilang, Bapak itu semua kita pun Bapak itu kita semua, itu kita pun semua, tapi dia tidak kerja di itu tanah. Habis itu dia bilang itu dia pun nama lahan tidur. Siapa bilang? Lahan mana yang tidur? Yang tidur itu dia pun Tuhan. Betul kok tidak? Di sini ada lahan tidur. Dia pun Tuhan yang tidur. Upayakan tanah itu. Amin. Tuhan kasih kita hutan. Itu dia kasih tumbuh itu hutan murahan tuh. Nah, jangan ada yang dipotong sembarang itu kayu don di situ. Karena ada bagian dalam pemerintahan Tuhan dalam hidup kita juga. Amin kok. Ini anak muda dong pacaran pidi itu hutan. Supaya kenapa? Jelas. Peliharalah, usahakanlah. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung harus keluar kau cari gandum di ladang-ladang toh. Betul kok tidak? Ada resiko kok tidak? Resikonya apa? Kena fiti. Tahu fiti? Pakai bahasa di sini bilang di sini ada yang biasa fiti burung, tembak burung. Yang mana itu? Tuhan pelihara kita, tapi bukan bilang buka mulut kalau dia taruh kerja. Amin. Jemaat. Ora et labora artinya itu dia pun nilai hanya 75. Mau yang 100? Mau yang 100? Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja keras. Sama-sama. Ora et labora artinya tambah itu kata keras. Sama-sama. Ora et labora artinya keras, tambah keras. Ulang. Ora et labora artinya Teo. Berdoa dan bekerja. Jangan doanya yang kuat-kuat, kerja noe-noe kan tidak bisa. Bukti Tuhan pelihara kita toh. Amin. Sudah 3. Satu apa? Mencipta. Kedua, memberi. Yang ketiga, lihat. Itu tuh orang beriman, bertumbuh dan nanti jadi dampak besar. Mari kita lihat yang keempat. Penebusan. Sama-sama. Manusia waktu dikasih kehendak pakai salah, dia jatuh dalam dosa. Betul? Tuhan membiarkan manusia binasa. Lalu dia buat apa supaya kita tidak binasa? Kenapa lihat saya tapi tidak omong? Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membiarkan manusia binasa. Lalu dia buat apa supaya kita tidak binasa?
berkorban melalui di kayu dinaik, disalib di mana? Disalib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji nama, lebih kuat. Puji namanya, sambil tepuk tangan. Puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Apa? Puji nama. Bentuk dari kasih itu adalah Dia menebus kita, penebusan. Amin. Amin. Yang tahu bahwa Tuhan Yesus menebus dia boleh angkat tangan. Nah, yang separuh dong tidak tahu. Oke, turun tangan. Tuhan menebus kita. Itu, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberi nyawanya bagi sahabat. Tuhan memberi. Sebagai pendeta ini, kami kalau dengar, Pak Pendeta, ada orang mati, kami pi. Orang menangis, dia juga menangis. Orang kasih mandi jenazah, dia juga mandi. Kasih pakai hitam putih, dia juga hitam putih. Kasih masuk di peti, dia mau masuk juga. Antar pi kuburan, dia ikut. Tapi pas mau kasih masuk di kuburan, dia tidak ikut lagi. Tapi Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Itu kasih kok tidak? Penuh kasih kok tidak? Betul kok tidak? Saya mau tanya, kalau Tuhan sudah mengasihi saudara begitu, lalu apa yang saudara buat? Kenapa lihat mau tidak omong? Tuhan mengasihi gerejanya, Tuhan menebus kita orang-orang. Gereja itu apa? Gereja persekutuan orang-orang percaya yang ditebus. Yang ini percaya dan ditebus, ini percaya ditebus, ini percaya ditebus, ini percaya ditebus, ini percaya ditebus, ini percaya. Kita yang orang percaya ditebus, disatukan dalam persekutuan. Ini persekutuan namanya persekutuan kasih. Supaya gereja ini bertumbuh di atas kasih itu. Amin. Yang paling tinggi dari kasih itu, yaitu Dia menebus saya dan saudara. Betul atau tidak? Di naik sini ada orang berdosa. Betul. Dosa apa? Tuhan menebus kita. Amin toh? Itu bukti. Kelima, pertama tadi apa? Apa? Kedua apa? Ketiga apa? Empat. Kelima, Tuhan menyiapkan surga bagi kita. Dia bukan saja tebus, kamu beroleh hidup kekal. Bukti kasih itu, kamu tidak saja aman di dunia dalam pemeliharaannya, tapi kamu beroleh surga. Amin. Yang masuk surga angkat tangan. Makasih. Ya, sudah turun sudah. Tuhan menebus kita toh, masuk surga toh. Jangan sampai sudah 2 periode jadi majelis, dia khotbah semangat, kita tanya, Bapak khotbah semangat tapi yakin masuk surga? Tahu lah ini Bapak. Dia menyiapkan surga bagi kita. Amin. Surga yang Tuhan siapkan bagi kita, caranya adalah penebusan tadi. Dia mati bagi kita. Betul kok tidak? Bukan pindah-pindah gereja supaya selamat. Bukan baptis-baptis kok selamat. Dia menebus kita supaya kita beroleh surga. Amin. Betul toh? Surga. Tapi kita ini yang tidak suka jalan-jalan ke surga. Di dalam dunia apa? Yang lebar.
Apa itu? Tapi jiwa kenapa? Nah, itu jalan yang sempit, tapi ada surga di situ. Karena sapi itu tidak akan kita bawa nanti waktu kita mati. Betul kok tidak? Waktu masuk minta bawa sapi kok tidak? Waktu pesta ada sapi kok tidak? Waktu pergi surga bawa sapi? Semua binasa, tapi pengorbanan Tuhan membuat kita masuk surga, surga yang kekal. Itu bentuk kasih. Mari kita lihat sekarang. Ada 5. 1 tadi apa? 2, 3, 4 penebusan, 5 surga. 5 apa? Kalau saudara mengucapkan ini tiap hari dalam hidupmu, engkau akan mengambil kesimpulan, bukan saya mengasihi Tuhan, Tuhan lebih duluan mengasihi saya. Kalau bangun pagi langsung bilang, Tuhan menciptakan saya, ada kehendak, Dia memelihara saya, Dia menebus saya, Dia menyiapkan surga bagi saya. Oh, Tuhan terima kasih. Tuhan duluan, baru saya. Tuhan duluan. Kalau setiap orang yang melayani, setiap orang yang dalam gereja, kalau itu yang dia nyatakan, beriman kau tidak? Beriman kau tidak? Bertumbuh kau tidak? Berdampak kau tidak? Anak sekolah minggu pulagu sederhana, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci. Kalau mau apa? Kalau mau apa? Kalau mau itu lebih kuat. Kalau mau to glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci ke mana kok di rumah tidak ada kitab suci? Saya pendeta ini, saya kalau ke rumah jemaat saya tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang, bapak-bapak ambil Alkitab dulu. Dia di belakang lama sekali. Waktu dia kembali bawa Alkitab, tapi aneh, dia famenobe tapi Alkitab tulis nubat tulis. Berarti dia pinjam di sebelah. Alkitab tidak ada, tapi motor 2. Berarti hanya 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar Alkitab itu lebih mahal dari motor. Sampai bisa beli motor tapi tidak bisa beli. Atau kemungkinan yang kedua, mangkali dia suhafal semua. Ada yang punya Alkitab tapi tidak baca. Jemaat, su baca, saya belum tentu mengerti. Apalagi tidak baca, apalagi pendeta khotbah domba aja kok keluar, nanti dengar setengah-setengah. Betul kok tidak? Saudara, itu mau bertumbuh, berdampak, beriman, bertumbuh, berdampak. Itu semua harus terikat dalam satu kata saja. Apa? Apa? Kalau saudara omong itu terus, dia menciptakan, dia memberi kehendak, dia memelihara, dia menebus, menyiapkan surga bagi kita. Kita akan bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, sudah terlalu baik.